Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan yang ada di media sosial. Dan pemirsa, bersama saya Gede Satria sebagai pembuka, kami akan sajikan informasi viral hari ini. Di antaranya sebuah ambulans yang menerobos kemacetan di gerbang tol Parungkuda Sukabumi ternyata membawa seseorang yang diduga wisatawan. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, pencurian dengan modus tukar uang terjadi di sebuah apotek di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Selamat siang, Komandan. Mohon izin melaporkan seputaran exit tol Parungkuda atau Bocimi telah ditemukan satu KR ambulan. Sebuah ambulans desa nekat menerobos kemacetan di gerbang tol Parungkuda Sukabumi dengan menyalakan sirine. Saat diberhentikan polisi, ambulans ternyata tidak membawa pasien, melainkan membawa penumpang yang diduga wisatawan. Saat diperiksa petugas, pengendara ambulans berdalih ingin menjenguk keluarganya di rumah sakit. Demikian, Komandan, dilaporkan selanjutnya. Pencurian dengan modus tukar uang terjadi di sebuah apotek di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Pelaku beraksi seorang diri, berpura-pura ingin membeli obat dengan harga yang mahal. Selain itu, pelaku ingin menukar uang pecahan Rp50.000 miliknya menjadi Rp100.000 sebanyak Rp2 juta. Namun setelah petugas apotek memberikan uang yang diminta, pelaku langsung mengambil uang tersebut dan melarikan diri. Polisi kini memburu pelaku. Ada aja. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter di Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Bogor. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil, di mana 2 diantaranya terluka parah. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Kini kita beralih ke informasi seputar pencurian kendaraan bermotor. Pemirsa, polisi menangkap seorang pemuda yang menggasak sepeda motor warga di sejumlah wilayah di Kota Medan. Bersama rekannya, pelaku ternyata sudah menggasak belasan sepeda motor milik warga. Aksi Agus Susanto alias Agus Jontor membuat resah warga Medan Marelan, Kota Medan. Berulang kali Agus terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di rumah warga. Setelah kerap meresahkan warga, polisi akhirnya menangkap pelaku. Polisi terpaksa tembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku rupanya telah beraksi beberapa kali dan mencuri belasan sepeda motor warga. Pelaku dan rekannya beraksi saat maghrib ketika masyarakat sedang ibadah. Hanya dalam waktu kurang dari semenit, pelaku bawa kabur sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga. Kalau pelaku ini berdasarkan sudah yang kami cek, interogasi, dia melakukan sudah lebih 10 kali untuk melakukan, dan memang sudah termasuk residivis. Demikian. Dengan kasus yang sama, Pak? Dengan kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Segera muncul. Pencurian dengan modus tukar uang terekam CCTV terjadi di sebuah apotek di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Pelaku ini sempat memperlihatkan uang pecahan Rp50.000 miliknya kepada seorang penjaga apotek sebelum melancarkan aksinya. Inilah rekaman CCTV merekam aksi pelaku penipuan penukaran uang di sebuah apotek di Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri, berpura-pura ingin membeli obat dengan harga yang mahal. Modus pelaku menukar uang dengan pecahan Rp50.000 miliknya
menjadi Rp100.000 sebanyak Rp2 juta. Namun Irma, penjaga apotek, hanya memiliki uang tunai pecahan Rp100.000 sejumlah Rp1.400.000. Namun bisa memberikan uang pecahan Rp100.000 kepada pelaku dengan modus untuk dihitung kembali pelaku melarikan diri. Belum tahu pasti emang dia customer sini atau bukan, tapi kalau saya ketemu dia cuma sekali doang pas penipuan itu. Gitu. Nah, itu obat-obat yang dipesannya diambil juga? Enggak, kebetulan enggak. Karena emang sebelum kita ngasih harga obat, dia udah minta pecahan 2 juta dulu buat nuker. Jadi dia udah ngambil uangnya dulu dan lari kabur. Diduga pelaku kerap melakukan aksi penipuan dengan modus yang sama di Kota Depok. Diharapkan bagi para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap penipuan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, sebuah ambulans desa nekat menerobos kemacetan di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi dengan menyalakan sirine. Saat diberhentikan polisi, ternyata di dalam ambulans ini tidak membawa pasien, melainkan membawa penumpang yang diduga wisatawan. Selamat siang, Komandan. Manajemen melaporkan seputaran exit tol Parungkuda atau Bocimi telah ditemukan satu KR ambulan yang tidak membawa pasien, namun rotator dan sirine dinyalakan. Ambulans ini diberhentikan petugas kepolisian di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi karena berupaya menerobos kemacetan dengan menyalakan sirinenya. Setelah diperiksa, ambulans ternyata tidak sedang mengangkut pasien, namun mengangkut sejumlah orang yang diduga hendak liburan. Saat diperiksa petugas, pengendara ambulans berdalih ingin menjenguk keluarganya di rumah sakit. Tidak diperbolehkan untuk memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Itu kan ambulan untuk yang sakit atau yang emergensi lainnya, dipakai untuk nengok atau dipakai keluarga. Maka untuk tindakannya kami dikembalikan aja. Di momen libur Lebaran, sejumlah ruas jalan yang menuju tempat wisata dipadati kendaraan. Tugas mengimbau pengendara jangan melanggar aturan, termasuk menggunakan ambulans untuk ke tempat wisata. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memberhentikan sejumlah supir yang membawa penumpang menggunakan mobil bak terbuka menuju tempat wisata di jalur arteri Jakarta-Bandung, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka diimbau untuk tidak membawa penumpang dengan mobil bak terbuka karena tindakan ini juga berbahaya. Polantas Polres Purwakarta memberhentikan sejumlah sopir yang membawa penumpang menggunakan mobil pick-up menuju tempat wisata di jalur arteri Jakarta-Bandung. Petugas memberi imbauan kepada sopir agar tidak membawa penumpang dengan mobil bak terbuka karena berbahaya. Sementara para sopir beralasan menggunakan bak terbuka karena lebih ekonomis. Adanya pick-up. Dilarang Pak ini. Tahu tapi dilarang Pak. Tahu, kirain untuk hari raya bisa. Kenapa kalau menggunakan mobil yang lain? Yang lain nggak ada Pak. Punya ya ini pick-up. Ya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang. Pada saat ini kita himbau kepada para pengguna kendaraan tersebut untuk selalu berhati-hati karena terkait untuk penggunaan tersebut dapat membahayakan baik pengendara, penumpang maupun pengemudi yang lainnya. Pada hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung terpantau padat. Rata-rata kendaraan didominasi warga yang hendak bersilaturahmi serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Polisi mengimbau pengendara untuk tetap ikuti aturan lalu lintas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga di pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dikejutkan dengan penemuan belasan granat dan ratusan amunisi senjata api yang terkubur di dalam tanah. Penemuan amunisi ini kini sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki
yang berada di lokasi hunian sementara di Desa Konga, Tetehena, Kabupaten Flores Timur, dihebohkan oleh penemuan ratusan amunisi senjata api dan belasan granat. Ratusan amunisi tersebut ditemukan oleh seorang pengungsi bernama Pius yang saat itu sedang menggali tanah untuk membuat safety tank. Warga segera melaporkan temuannya kepada anggota polisi dan TNI yang tengah bertugas menjaga pengungsian. Dicek, dihitung jumlahnya ada sekitar 16 granat yang ditemukan dan 393 amunisi. Dari hasil penyelidikan sementara, 16 granat dan ratusan butir amunisi senjata api peninggalan Perang Dunia Kedua itu dinyatakan masih aktif. Saat ini TNI Polri masih mengamankan lokasi untuk keselamatan warga sambil menunggu kedatangan tim gegana dari Satuan Brimob Kompi B Pelopor Maumere, Polda Nusa Tenggara Timur. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan. Segera muncul. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 rumah warga dan sebuah mobil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga api ini berasal dari salah satu rumah kayu yang sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Di Jalan Sakan, nah tolong bang nih, pemadam. Tolong. Video amatir warga ini merekam detik-detik kebakaran yang menimpa rumah warga di Jalan Sakan 6, Kelurahan Palangkaraya, Senin malam. Kobaran api dengan cepat melalap 3 rumah warga, terdiri dari 2 rumah kayu dan 1 rumah permanen, serta sebuah mobil. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha melakukan pemadaman dengan mengerahkan mobil damkar milik pemerintah Kota Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, dan BNPB. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Petugas dibantu warga dan para relawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kini dalam penyelidikan polisi. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah kayu yang tengah ditinggal mudik pemiliknya. Diperkirakan sementara pihak polisi yang menyelidiki adalah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya sedang mudik. Untuk kejadiannya sekitar jam berapa, Pak? Tadi kami terima informasi laporan dari salah seorang guru yang tinggal di sini pada jam 23.47. Jadi diperkirakan itu pada jam 23.40 sudah selesai. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ringsek dan 2 penumpang di dalamnya terluka akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang ini terjadi usai hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Ada mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil yang mereka tumpangi akibat kendaraan yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat usai terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Para penumpang mobil yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selain menyebabkan rusaknya mobil tersebut, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek akibat tertimpa pohon. 2 orang pengendara mengalami luka, sementara 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lantaran menderita luka serius. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat ngelariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya mobil dililingi oleh pohon beringin berdiri
diameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa satu kendaraan minibus Chevrolet warga Jakarta. Peristiwa pohon tumbang membuat arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ada aja mobil saya ketimpa pohon. Segera meluncur. Saya sudah doakan motor pertama saya. Oke aja. Kita terima. Ya. Seorang pengendara motor asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba-tiba mengamuk lantaran motornya dirusak setelah mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Urip, Sumiharjo, Samarinda. Petugas kepolisian saat melakukan sidak langsung menguras tangki kendaraan pengendara tersebut untuk diuji coba. Setelah melakukan pengecekan dengan cara menguras seluruh tangki, tidak ditemukan perubahan warna bensin tersebut. Jadi kami isi sini, sudah masih jalan sampai di pasar pagi sini. Nah itu sudah sakut. Iya, hampir aku sama istri terloncat itu ditabrak orang. Pas kita laju tengah jalan kan, stop dia. Baru ini ya merasakan berapa? Kemarin motor saya yang beat kena juga. Ngisinya di sini juga. Isi BBM apa tadi jenisnya, Pak? Pertama saya dari awal saya motor bersih pertama terus. Di beberapa tempat ini telah melakukan pengecekan ya baik dari takaran ya sesuai dengan daerah, kemudian juga dengan daripada kandungan. Untuk kandungan sendiri memang kita akan mengirimkan sampel ini, spesimen ini kepada lab. Jadi hasilnya membutuhkan waktu. Ya, sedangkan untuk takaran tadi sudah dicek sesuai daerah, semua sesuai dengan ukurannya. Sebelumnya banyak keluhan warga Samarinda terkait motor rusak setelah melakukan pengisian BBM di SPBU. Atas dasar tersebut, Satuan Reserse Polresta Samarinda sidak. Ya pemirsa, kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sekitar mereka. Yang pertama dari Dani Saputra 91 yang melaporkan, Pak Polisi lapor di dekat Mall Season City Jakarta Barat di putaran dekat halte busway banyak motor yang melawan arus. Mohon segera ditertibkan. Iya, yang kedua datang dari @sani_01 lapor Pak Polisi di sekitar jalan arah Cimuning Bekasi masih banyak begal bersenjata api. Mohon ditindak, Pak. Dan yang terakhir datang dari @Rama Amar 663. Lapor Pak Polisi di Jalan Cakung Cilincing masih rawan begal, sangat meresahkan. Mohon patrolinya, Pak. Iya, dan pemirsa itu tadi laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda.